Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 TPB 39 akan melakukan percobaan fluida dalam infus. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 7. Ada Boni X Saudi Raymond Syahaan, Syafiq Ahmad Huzaifi, Arjunan Syahadi Saputra, David Indra Rivaldi, dan Lutfi Arif Darmawan. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi fluida statik dan fluida dinamik. Fluida adalah subhimpunan dari fase benda termasuk cairan, gas, plasma, dan padat plastik. Pengertian hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yaitu Daniel Bernoulli, di mana Daniel berhasil menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Infus adalah pemasukan suatu cairan atau obat ke dalam tubuh melalui rute intravena dengan laju konstan selama periode waktu tertentu. Infus dilakukan untuk seorang pasien yang membutuhkan obat sangat cepat atau membutuhkan pemberian obat secara pelan tetapi terus-menerus. Infus digunakan sebagai alat pengganti cairan tubuh yang dialirkan tujuh melalui pipa plastik menuju aliran darah pada penderita atau pasien. Seperti yang kita ketahui, cara kerja infus sangatlah sederhana, yaitu dengan menggunakan ketinggian dan perbedaan tekanan antara kantong infus dengan tekanan darah dalam tubuh manusia. Selain itu, infus juga memiliki prinsip kerja lainnya. Infus bekerja dengan mekanisme keseimbangan tekanan dan dibantu oleh gaya gravitasi. Cairan dari infus mengalir dari botol infus ke dalam pembuluh darah karena ada yang disebut dengan tekanan hidrostatik dari cairan dalam kantong infus yang lebih tinggi daripada tekanan di pembuluh darah. Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini ialah selang infus, pewarna makanan, botol air mineral beserta air di dalamnya, tutup botol yang sudah dilubangi. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam percobaan ini ialah: pertama-tama, campurkan pewarna makanan ke dalam botol yang telah diisi air dan tutupnya telah dibolongkan sebelumnya. Setelah itu, masukkan tali infus ke dalam botol yang tutupnya telah dibolongkan, lalu rapatkan. Kemudian, atur dengan alat kontrol kecepatan infus sehingga dapat kita amati seberapa cepat dan lambat kecepatan air yang mengalir pada selang infus tersebut. Kesimpulan dari percobaan ini adalah pemasangan infus merupakan penerapan tekanan hidrostatis. Tekanan ini terjadi karena adanya berat air akibat dari percepatan gravitasi yang membuat cairan tersebut mengeluarkan tekanan. Tekanan sebuah zat cair tergantung pada kedalaman volume sebuah ruang dan gravitasi juga menentukan tekanan air tersebut. Jadi semakin tinggi tempat kantong infus dengan pergelangan lengan, maka tekanan cairan infus akan semakin besar, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, pemasangan cairan infus diposisikan lebih tinggi dari pergelangan tangan pasien agar cairan infus dapat masuk ke dalam tubuh pasien. Jika cairan infus dipasang lebih rendah pada pergelangan tubuh pasien, maka bukanlah cairan infus dalam tubuh pasien yang akan masuk ke dalam tubuh pasien, akan tetapi cairan darah yang masuk ke dalam kantong infus. Kejadian ini mirip dengan sistem donor darah, di mana kantong darah diletakkan lebih rendah dari posisi tangan.